warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 17 yaitu Remote Access Server. Perkenalkan, nama saya Aisyah Navalia, absen 3 dari kelas 11 TJKT 2. Di dalam bab 17 ini terdapat 12 subbab. Yang pertama SS1 Debian Open Server, yang kedua merubah default pada SSH, yang ketiga allow user pada SSH, yang keempat konsep private public key, yang kelima konfigurasi SSH dengan private public key Debian, yang keenam konsep authorized key, yang ketujuh konfigurasi public key manual, dan seterusnya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote host OS ke router Debian. Tetapi pada host OS belum bisa terhubung ke Debian dan Ubuntu server. Namun pada materi sebelumnya kita sudah terhubung ke Debian dan Ubuntu server. Jadi pada materi kali ini saya akan melakukan SSH dari Ubuntu Client. Kalian buka Ubuntu Client, lalu ke terminal. Ubuntu Client seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita ketik ping 10.10.10.2, kemudian enter. Maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Lalu kita juga ping Ubuntu server. Maka hasilnya akan TTL juga ya teman-teman. Lalu kita akan coba meremote dari Ubuntu Client ke Debian server dengan ketikan perintah ssh router Debian at 10.10.10.2. Kemudian kita enter. Lalu di sini enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini kita bisa lihat username-nya sudah berubah menjadi router Debian server 1. Kemudian saya akan mencoba meremote Ubuntu server. Namun kalian harus keluar dulu dari terminal atau klik tombol pada pojok kiri. Kemudian ketikkan perintah ssh at tiket enter. Kita lanjut pada pembahasan kedua. Jika kita meremote dari host dan menggunakan putih, secara default password SSH-nya itu 2. Jika semua orang tahu hal ini, kita bisa terkena shell atau seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kompensasi username dan password. Jadi di sini saya akan mengubah port SSH-nya. Di sini kalian bisa masuk ke dalam desktop client. Lalu jika sudah, di sini saya akan meremote Debian servernya. Jadi di Ubuntu Client tapi masuk ke Debian server. Di sini kita masuk ke dalam router terlebih dahulu dengan perintah /min. Masukkan password, enter.
Kita ketik perintah nano spasi slash etc slash ssh slash sshd garis bawah maaf ya teman-teman. Saya akan membuat metode yang akan di-share ke bentuk lain dengan menggunakan perintah mkdir spasi /saya Config setelah itu saya lalu enter. menggunakan Nah, kemudian kita cari yang port 22 ini bawah ya teman-teman. Kita hapus. jadi saya akan mengkonfigurasi. Nah, di sini juga portnya 22, lalu kita akan mengubah portnya menjadi 2211. Nah, saya akan mengkonfigurasi tambahannya agar bisa Jika sudah, kalian bisa klik Ctrl+X, Y, kemudian enter. Kemudian setelah itu kita bisa merestartnya dengan perintah systemctl restart. Setelah itu kita scroll ke bawah. SSH lalu enter. Lalu di sini saya akan melogout dari Debian servernya dengan perintah exit. Setelah itu kita akan meremote Debian servernya, bisa ketikkan SSH Tutup, lalu kita enter. Setelah itu kita pencet tab, lalu kita tambahkan spasi 2 lalu enter. Maka di sini error ya teman-teman, karena kita menggunakan kode 22. Tadi kita sudah menggantinya lagi menjadi 2211 ya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi, masukkan perintahnya yaitu ssh spasi sama dengan spasi yes. Jika sudah, kita bisa cetak Ctrl+Y, lalu kita enter. Lalu kita bisa membuatnya dengan perintah system ctl 2 min p 2211. Ini adalah pengertian catatan ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. lalu kita enter. Lalu masukkan password. Nah, kita sudah berhasil meremote Debian servernya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopi yang ketiga. Di sini saya akan mengkonfigurasi SSH-nya agar bisa terhubung ke beberapa user saja. Di sini kalian bisa buka Ubuntu desktop. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam user root dengan perintah su spasi min. Masukkan password, kemudian enter. Jika tidak bisa, kita bisa menggunakan perintah sudo su kemudian enter, masukkan password, kemudian enter. Bisa cd lalu enter. Kemudian di sini saya akan membuat beberapa user, ketikkan perintah add user. Lalu enter. Kemudian kita masukkan password. Bentar, lalu masukkan passwordnya lagi. Kemudian kita enter sampai ke yang Y or N, kita pilih Y, kemudian enter. Nah, di sini saya akan membuat instalasi kita masukkan perintahnya terlebih dahulu, yaitu add user 2. Enter, kemudian masukkan password. Masukkan password lagi untuk konfirmasi, kemudian enter lagi sampai Y or N, Y, enter.
Jika sudah, kita cek dengan perintah cat spasi /etc / passwd. Nah, kita enter. Di sini ada user Aisyah dan Aisyah 2 ya teman-teman. Kemudian saya akan kembali dengan perintah exit. Lalu kita akan coba masuk ke salah satu user yang sudah dibuat tadi. Di sini kita masukkan perintah ssh Aisyah .10.2 min p2211, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita yes, kemudian enter. Kita masukkan password, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kalau bisa masuk dalam user circle di pin 1. Kalau sudah, Lah miki sih sing exit. Lalu di sini akan mencoba masuk ke user 2 dengan perintah enter, masukkan password. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah masuk ke dalam user 2 server 1. Setelah itu saya akan membuat SSH-nya bisa diakses ke router Debian. Di sini kita masukkan perintah su min, enter, masukkan password. Tulis di saya Rizky bilang. Selanjutnya kita masuk ke sebuah tempat. Kita bisa melakukan remote dengan menggunakan user dan password. Sebenarnya hal itu tidaklah aman untuk SSH dan ada cara yang lebih aman. Jadi nanti saya akan membuat private key dan public key. Misalnya di sini private digunakan untuk login ke public key. Jadi nanti saat login ke server yang bisa login hanya memiliki akses atau fungsinya. Sebab yang kelima kita masuk ke Ubuntu client. Lalu masukkan perintah ssh strip keygen, enter.
Gak ada sambalnya. Lalu kita masukkan perintah ls spasi min a, lalu enter. Nah, di sini terdapat file tersembunyi yaitu SSH. Kenapa tersembunyi? Karena di depannya terdapat titik ya teman-teman. Lalu saya akan masuk ke direktori tersebut dengan perintah ls.ssh, lalu enter. Nah, di sini ada id strip rsa dan id rsa.pub. id rsa merupakan private kita, sedangkan id rsa.pub merupakan public key kita. Jadi nanti id rsa.pub akan di-copy ke servernya. Di sini kita akan copy terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan ssh strip copy strip id strip p spasi min p 2211. Lalu enter. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-6. Dari sini kalian bisa masuk ke Debian server pada urutan kalian. Kalian bisa ketikkan ls spasi min a, kemudian enter. Kemudian kalian bisa lihat terdapat file SSH di sini. Saya akan mengecek isinya. ls spasi .ssh, kemudian enter. Di sini kita lanjut materi berikutnya teman-teman. Kita masukkan nano spasi slash .ssh slash authorize case. Lalu di sini akan kosong ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke client and get .ssh script dd rsa